Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang Master Production Schedules, yaitu MPS, perencanaan produksi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi operasi. Poin yang pertama, apa itu MPC? Master Production Schedule adalah dokumen perencanaan produksi yang menetapkan produk apa yang akan diproduksi, kuantitas yang dibutuhkan, dan kapan produk tersebut harus diproduksi. MPS menjembatani antara rencana strategis perusahaan dan aktivitas operasional harian di pabrik. Contoh, perusahaan sepatu menetapkan bahwa mereka harus memproduksi 500 pasang sepatu model A setiap minggu selama 1 bulan ke depan, karena adanya permintaan dari distributor. Tujuan MPS di sini memiliki tujuan utama, yaitu untuk menjawab 3 pertanyaan penting. Yang pertama itu, apa yang harus diproduksi? Kemudian yang kedua, berapa banyak yang harus diproduksi? Kemudian yang ketiga, kapan harus diproduksi? Di sini ada tujuan detailnya. Yang pertama, menyediakan jadwal produksi yang realistis. Kedua, menjamin tersedianya produk saat dibutuhkan pelanggan. Ketiga, menghindari produksi berlebihan atau kekurangan produk. Yang keempat, menyesuaikan kapasitas kerja dan sumber daya perusahaan. Yang terakhir, menjadi dasar untuk sistem lanjutan seperti MRP dan Shop Floor Control. Selanjutnya, komponen utama MPS. Komponen yang wajib ada dalam MPS yaitu yang pertama, produk akhir atau finished good. Hanya produk jadi yang dicantumkan. Yang kedua, periode waktu, umumnya mingguan atau harian. Yang ketiga, demand forecast, prediksi permintaan berdasarkan data historis dan tren pasar. Selanjutnya, customer order, permintaan aktual yang masuk dari pelanggan. Yang selanjutnya, project on hand inventory, estimasi stok setelah produksi. Selanjutnya, available to promise atau ATP, produk yang tersedia untuk dijual, belum diklaim order. Selanjutnya yang terakhir, production quantities, jumlah produk yang harus diproduksi pada periode tertentu. Proses penyusunan MPS. Langkah-langkah menyusun MPS. Yang ke-1, mengumpulkan data permintaan, data forecast dan order aktual. Yang kedua, menentukan kapasitas mesin, tenaga kerja, waktu kerja. Yang ketiga, menetapkan jumlah produksi berdasarkan GAP antara permintaan dan stok. Yang keempat, membuat jadwal mingguan. Jadwalkan beberapa unit yang diproduksi per minggu. Yang kelima, koordinasi antara tim, produksi, gudang, pemasaran, dan pembelian harus sinkron. Yang terakhir, yang keenam, revisi periodik. Sesuaikan MPS dengan perubahan permintaan dan kapasitas. Hubungan MPS dengan sistem lain. 1. MPS dan MRP Material Recruitment Planning. MPS menjadi input utama bagi MRP. Output MPS berupa jadwal produk. Akan digunakan MRP untuk menghitung kebutuhan bahan baku dan komponen. Kedua, MPS dan CRP. Setelah MRP menghitung kebutuhan material, CRP memastikan bahwa kapasitas mesin dan tenaga kerja cukup untuk menjalankan jadwal tersebut. MPS 3. MPS dan ERP. Dalam sistem ERP modern, MPS terintegrasi dengan modul lain seperti pembelian, keuangan, gudang, dan SDM. Keempat, MPS dan S dan OP. S dan OP adalah proses untuk menyelaraskan rencana penjualan dengan rencana produksi. MPS menjadi jembatan antara rencana penjualan dan rencana produksi. Kelima, MPS dan sistem persediaan. MPS membantu mengatur level persediaan produk, akhir, dan bahan baku. Keenam, MPS dan pengendalian produk. MPS menjadi dasar untuk menjadwalkan aktivitas harian di lantai produksi. Manfaat MPS. Pertama, efisiensi. Menjadwalkan produksi secara optimal, menghindari idle time. 2. Kontrol inventory, menghindari overstock dan kekurangan stok. Ketiga, peningkatan layanan pelanggan, pengiriman tepat waktu.
Keempat, pengurangan biaya. Meminimalisir lembur, stok material, dan biaya penyimpanan. Kelima, keputusan strategis. Memberikan data penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Tantangan dalam penerapan MPS. Permintaan yang tidak stabil membuat forecast menjadi tidak akurat. Lead time yang berubah-ubah, sulit mengatur jadwal produksi yang tepat, gangguan produksi seperti mesin rusak, dan tenaga kerja tidak hadir. Koordinasi lintas departemen, jika tidak sinkron, MPS tidak akan berjalan efektif. Sistem informasi tidak mendukung, tanpa software yang tepat, MPS sulit disusun dan dipantau. Jadi kesimpulannya, MPS adalah kunci utama dalam mengatur arus produksi dan memenuhi kebutuhan pasar, mempengaruhi seluruh sistem produksi, mulai dari perencanaan sampai ke distribusi. Implementasi yang baik akan berdampak pada kepuasan pelanggan, biaya operasional, dan daya saing perusahaan. Cukup sekian, terima kasih.